Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan tashrahu biha sadri wa tuyassiru biha amri wa tajburu biha kasri wa tughni biha faqri وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan nama beliau, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya atas kemuliaan beliau, utamanya kepada Abah Haji Sadri dan juga kepada Ustaz Abdul Muti, hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang juga sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal muhafazati 'ala as-salati wal iqamati laha al-mudawamatu wal muwadhabatu 'ala filafil jama'ah, wa dhalika li anna salata fil jama'ah tafdulu 'ala salati wahda bi 27 darajah kama warada bil hadis as-sahih. فمن تساهل بهذا الربح الديني الأخروي الذي لا تعب في تفصيله ولا مشقة في نيله فقد عظمت عن مصالح الدين غفلته وقلت في أمر الآخرة رغبته إلى آخر ما قال رضي الله تعالى. Kita lanjutkan kembali nasihat dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alam Al-Haddad. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya dan mudah-mudahan kita mendapatkan asalnya. Amin ya rabbal alamin. Kata beliau, di antara cara menjaga sholat 5 waktu, yaitu melaksanakannya terus menerus dengan secara berjamaah. Sebulan yang lalu kita membahas juga di antara tanda seseorang menjaga sholat 5 waktu, yaitu tepat pada waktunya atau mengerjakannya di awal waktu. Malam hari ini juga membicarakan tentang di antara cara untuk menjaga sholat 5 waktu, yaitu terus menerus melaksanakannya secara berjamaah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman. Dan ciri-ciri orang yang beriman itu beruntung, di antaranya walladzina hum ala shalawatihim yuhafidun, yaitu orang yang selalu menjaga sholatnya.
Dan di antara menjaga sholat yaitu terus menerus melaksanakannya secara berjamaah. Dan hal itu disebabkan sholat berjamaah mengungguli dari sholat sendiri dengan 20 derajat. Sholat sendiri itu nilainya jauh bila dibandingkan dengan sholat secara berjamaah. Sholat berjamaah mengungguli sholat sendiri itu derajatnya 27 derajat. Makanya sholat 5 waktu ini syariat betul-betul menganjurkan, betul-betul memerintahkan agar kita melaksanakan sholat 5 waktu ini secara berjamaah. Walaupun ulama Syafi'iyah mereka mengatakan bahwasanya sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Namun syariat sangat menekankan, sangat menganjurkan sekali agar kita melaksanakannya sholat 5 waktu secara berjamaah. Ada para habaib di Pasuruan, di antaranya Al-Habib Abdul Qadir bin Husain As-Segaf, Al-Habib Hasan As-Segaf. Beliau itu kalau ketinggalan jamaah dan tidak ada orang yang diajak di dalam rumahnya untuk sholat berjamaah, maka beliau mencari orang dengan memberi hadiah yang mau menemani sholat berjamaah. Ini mereka-mereka memperhatikan sholat berjamaah. Di samping itu, kita tahu bahwasanya kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sholat berjamaah yaitu keuntungan yang di akhirat. Sedangkan akhirat seseorang akan menjadi beruntung, seseorang akan merasakan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala tergantung bagaimana dia sewaktu ada di dunia. Makanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini lahan untuk akhirat. Dunia ini tempat kita untuk memperbanyak amal ibadah untuk akhirat. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan rezeki, terkecuali itu semua merupakan sarana yang seharusnya bagi orang-orang yang cerdas, bagi orang-orang yang pintar, yaitu digunakan untuk keberuntungan ketika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam salah satu hadis Ar-Rasul SAW mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya orang di antara kalian yaitu orang yang diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalnya baik. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita selalu berjalan pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Habib Abdullah di dalam kitab ini beliau menjelaskan atau mengatakan walam yablughna fi jumlatin ma balaghana an Rasulullah annahu shalla munfaridan. Kata beliau, tidak ada satupun yang sampai kepadaku satu riwayat bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sholat sendirian. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sholatnya selalu berjamaah. Tidak pernah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sholat sendirian. Dan Ibn Mas'ud beliau mengatakan laqad ra'aituna wa ma yatakhallaf anna, yakni sholatul jamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami telah melihat
tidaklah seseorang di zamannya Nabi Muhammad, seseorang yang ketinggalan sholat berjamaah, terkecuali orang tersebut adalah orang yang munafik. Ya. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi ala ahdi Rasulullah sallam yuhadda bainar rajulaini min al-kibari hatta yuqama fi safi. Dikatakan dulu di zaman Ar-Rasul sallam ada seorang yang tua, sudah nggak bisa jalan secara sempurna. Beliau itu dibopong oleh dua orang laki-laki untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Saking utamanya atau saking memperhatikannya orang-orang di zaman Nabi Muhammad SAW terhadap sholat berjamaah. Ya, mudah-mudahan kita diberikan hidayah inayah Allah Subhanahu Wa Taala juga untuk bisa memperhatikan sholat berjamaah, sehingga tidaklah kita kerjakan sholat 5 waktu terkecuali secara berjamaah. Diriwayatkan Ibnu Ummi Maktum, beliau adalah orang yang buta. Orang buta ini ya tentunya nggak bisa melihat. Pernah suatu ketika beliau mengadu kepada Rasul SAW bahwasanya beliau ini nggak ada menuntun untuk pergi sholat berjamaah. Apa penyebabnya? Pertama, kata Ibnu Ummi Maktum, di Madinah itu banyak sumur-sumur, takut jalan sendiri masuk sumur. Yang menuntun Ibnu Ummi Maktum nggak ada. Ibnu Ummi Maktum beliau pengen mendapatkan rukhsah, ingin mendapatkan kemurahan dari Ar-Rasul SAW agar sholatnya bisa dikerjakan sendiri di rumahnya. Maka ketika Ar-Rasul SAW mengizinkan, ya sudah, kalau begitu, kalau engkau memang gak ada yang menuntun, kemudian engkau takut jalanmu itu salah, kemudian kamu masuk sumur, maka aku izinkan untuk sholat di rumah. Ketika Ibnu Ummi Maktum ini berdiri, falamma qama wadhaba, ketika Ibnu Ummi Maktum beranjak berdiri, da'a alaihi salam, Nabi Muhammad kembali memanggil Ummi Maktum. Kata Rasul, hal tasmau hayya 'alas shalah? Wahai Ibnu Ummi Maktum, apakah kamu mendengarkan hayya 'alas shalah? Azan kan hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, dan apakah engkau mendengarkan hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Faqala na'am. Kata Ibnu Ummi Maktum, ya wahai Nabi, aku mendengarkan suara azan dari rumahku. Mulai awal sampai akhir hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, aku mendengarkannya. Faqala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallam mengatakan, fahalum mahalla, yakni bidzalik ta'al ila shalah fala udralak. Jadi kata Rasulullah, kalau begitu wahai Ibnu Ummi Maktum, enggak ada uzur kamu untuk melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid, karena kamu mendengarkan azannya orang yang azan di masjid atau di musola atau di surau-surau. Kemudian Ar-Rasul SAW beliau juga mengatakan, man sami'a nida farigan sahihan falam yujib fala sholatalah. Barang siapa yang mendengarkan azan, baik itu di masjid atau di musola, namun dia tidak melaksanakan sholat secara berjamaah, ya nggak ada uzur, nggak ada halangan apapun, waktu masih luang, waktu masih kosong, fala sholatalah, maka kata Nabi Muhammad, sholatnya orang tersebut tidak sempurna. Mendengarkan azan
baik itu di masjid ataupun di musola, ketika dia melaksanakannya di surau tersebut atau di musola atau di masjid tanpa ada halangan apapun, tanpa ada kesempitan apapun, maka kata Nabi Muhammad SAW, fala sholatalah, maka sholatnya tidak dikatakan sempurna oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu Ar-Rasul SAW sangat perhatiannya terhadap sholat jamaah, sangat menekankannya di dalam melaksanakan sholat jamaah. Ar-Rasul SAW pernah mengatakan di dalam satu hadisnya, pengen Nabi Muhammad itu ketika dilaksanakan sholat berjamaah, kemudian ada salah satu sahabatnya tidak sholat berjamaah, pengen Nabi Muhammad SAW itu membakar rumahnya, saking penekanannya Rasul SAW terhadap sholat jamaah. Sholat berjamaah Rasulullah SAW betul-betul memperhatikan dan menekankannya, sampai-sampai apabila ada 100 sahabatnya tidak sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW, rumahnya mau dibakar oleh Nabi Muhammad SAW. Ini tidak lain dan bukan bagaimana perhatian Nabi Muhammad kepada umatnya, utamanya kepada para sahabatnya. Nabi Muhammad pengen diri kita ini menjadi orang-orang yang beruntung. Nabi Muhammad pengen kita ini menjadi orang yang bahagia ketika kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Tentunya agar kita menjadi orang beruntung, kita mengerjakan seluruh apa yang diperintah Nabi Muhammad SAW, utamanya sholat 5 waktu, yaitu betul-betul kita jaga dengan secara berjamaah. Keuntungan sholat yang berjamaah, minta maaf, kalau kita sholat sendiri, Allahu Akbar, pikiran kita kemana-mana. Padahal nilai sholat seseorang itu tergantung seberapa khusyuknya dia ketika sholat. Ketika kita Allahu Akbar, kemudian pikiran kita kemana-mana, ke sawah, ke sini, ke sana, kemari, maka nilainya nggak ada. Namun apabila kita kerjakan sholat secara berjamaah, maka salah satu di antara orang-orang yang sholat berjamaah ini dapat nilai yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan mendapatkan nilai yang sempurna juga berkat kita sholat berjamaah. Makanya Rasulullah SAW sangat perhatian, sangat menekankan sekali kepada umatnya, lebih-lebih kepada para sahabatnya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah bedanya dengan sholat munfaridan atau sholat sendiri. Kalau sholat sendiri, yang pertama mungkin kita gak bakal dapat nilainya dari Allah Subhanahu wa taala, atau sholat kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita sholat berjamaah, jelas sudah pasti diangkat nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah di antara keistimewaan, kebaikan dari sholat berjamaah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah, kekuatan untuk bisa menjaga sholat secara berjamaah, sholat 5 waktu kita. Amin ya rabbal alamin.